Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pemanasan global terkait konsep dan juga solusi dari sudut pandang kimianya, sehingga nanti tujuan kita adalah untuk mengidentifikasi fakta apa saja yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan, dampaknya, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan itu, dan kita akan mencari solusi, menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan tersebut, khususnya adalah di pemanasan global gitu. Sekarang kita perhatikan dua gambar ini adalah dua gambar yang saling bertolak belakang. Di mana gambar yang pertama ini adalah peristiwa ketika suatu daerah dilanda kekeringan. Dan gambar yang kedua ini adalah ketika terjadi banjir. Gitu. Jadi begini, intensitas banjir dan kekeringan yang meningkat secara global, secara dunia, ini dinilai bukan karena anomali cuaca, bukan. Tetapi lebih dikarenakan karena pemanasan global atau global warming. Jadi ada banyak sekali bencana banjir dan kekeringan yang terjadi di setiap negara karena curah hujan yang sedikit, sedangkan musim kemaraunya berkepanjangan. Ada juga yang terjadi banjir yang melanda di berbagai daerah negara. Hal ini karena musim kemarau yang sedikit dan musim penghujan yang sangat panjang. Jadi jomplang gitu ya. Lamanya musim hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan serta tidak menentu, ini akan mengakibatkan berbagai dampak kehidupan dan juga bencana. Nah, perubahan lingkungan seperti ini merupakan gejala yang menunjukkan bahwa bumi itu mengalami siklus musim yang tidak normal seperti biasanya gitu. Kita lanjutkan ke ini, pemanasan global. Jadi lingkungan itu kan tadi mengalami perubahan ya, karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, sehingga nantinya akan menyebabkan yang namanya pemanasan global atau nama lainnya adalah global warming, yakni adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu global naiknya, proses peningkatan atau naiknya berarti kan suhunya menjadi lebih panas ya, lebih warm, lebih hangat, lebih panas. Warming global berarti lebih ke mendunia gitu. Suhu global ini mengalami terus-menerus sejak masa industrial, banyak pabrik, banyak industri yang selalu berkembang. Itu nanti akan memicu yang namanya pemanasan global atau global warming apabila penanganannya tidak tepat. Kita perhatikan ini adalah data dari NASA tentang perubahan suhu global, suhu dunia. Suhu global ternyata dari grafik ini kita bisa menyimpulkan ya, suhu global itu mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial, yaitu sekitar 1800-an. NASA mencatat 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001. Ini 2001 dia terus meningkat dengan pengecualian 1 tahun terpanas telah terjadi pada 1998. Tahun 2016 ini tercatat sebagai tahun terpanas dan ini nanti bisa meningkat terus-menerus gitu, sehingga bisa disimpulkan anomali rata-rata tahunan itu ada di 2018 gitu, sekitar menaiknya 0,8 derajat Celcius. Nah, meningkatnya suhu global ini nanti akan menyebabkan banyak perubahan-perubahan. Ada naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Bayangkan saja kalau misalkan air laut itu naik ke permukaan, berarti kan daratan nanti bisa juga tertutup oleh air laut.
terus cuacanya ekstrim. Nah, itu juga bisa. Sehingga nantinya akan terpengaruh terhadap hasil pertanian, hasil panen, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan karena pemanasan global tadi. Sementara fakta yang dapat kita temukan bahwa telah terjadi pemanasan global. Kenapa sih kok kita bisa bilang ini tuh sudah terjadi pemanasan global? Akhir-akhir tahun ini telah terjadi global warming. Faktanya bagaimana? Kenapa kok kalian bisa berkata seperti itu? Nah, fakta yang pertama yaitu adanya fenomena kebakaran hutan. Fakta yang kedua, mencairnya es di kutub. Kemudian terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu permukaan air laut, rusaknya terumbu karang, perubahan iklim yang tidak stabil, terjadinya kepunahan pada hewan-hewan tertentu, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu persatu. Kebakaran hutan itu sekarang marak terjadi ya, karena kenaikan suhu udara yang tinggi. Jadi panasnya itu meningkat, sehingga bisa mendorong terjadinya resiko kebakaran hutan secara global. Kemudian, kalau misalkan ada di area gambut dan wilayah dengan suhu tinggi, kebakaran atau kondisi kering panas mendukung kebakaran hutan, gitu. Jadi, kalau misalkan panasnya itu meningkat melebihi pada umumnya, terus di hutan itu terjadi kebakaran, nanti juga efeknya akan mengganggu polusi dari faktor asapnya gitu. Asap yang dihasilkan akan mengganggu kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Jadi nanti ada beberapa penyakit baru seperti penyakit pernafasan, batuk-batuk, nah itu karena asapnya tadi. Yang kedua adalah fakta bahwa es di kutub itu sekarang telah mencair gitu. Buktinya sampai ke negara-negara Eropa ya, negara-negara Belanda, terus Singapura saat ini sedang membangun atau melebarkan wilayah negara dengan membuat bendungan dan pasir di pantai agar tidak terkena dampak pemanasan global, yaitu naiknya permukaan air laut. Jadi kalau misalkan es di kutub itu mencair, otomatis volume air lautnya nanti akan terjadi peningkatan. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut itu seperti Belanda, Singapura, sama Eropa sekarang itu sudah membangun atau membuat bendungan dan pasir di pantai supaya tidak terkena dampak pemanasan global. Fakta yang ketiga yaitu terjadinya wabah penyakit. Yang keempat, kabut asap. Kabut asap ini tadi masih relate ya dengan kebakaran hutan, tapi nggak cuma dari kebakaran hutan saja, ini bisa juga dari kendaraan bermotor yang banyak sekali. Sementara hutannya semakin lama semakin menurun, karbon monoksida dan kabut asap semakin meningkat, sehingga nanti akan meningkatkan resiko terjadinya gangguan saluran pernafasan. Yang kelima yaitu fakta bahwa air bersih ini sekarang sudah krisis air bersih gitu. Kalau misalkan pemanasan global itu sudah terjadi, sumber-sumber air yang ada di dalam tanah itu dia akan menguap, sehingga air bersih nanti akan jarang. Nah, makanya terjadinya krisis air bersih.
6. Naiknya permukaan air laut. Tadi masih ada kaitannya dengan nomor 2, mencairnya es di kutub. Naiknya permukaan air laut itu didukung karena adanya ini tambahan air dari melelehnya lapisan es dan gletser. Air laut mengembang akibat semakin hangat karena suhu globalnya itu kan meningkat ya tadi ya. Nah, ini adalah data satelit dari 1993 sampai sekarang yang diperkirakan nanti akan semakin lama semakin meningkat gitu. Dalam kurun waktu 18.000 tahun terakhir, permukaan air laut itu naik setinggi 120 meter. Dan ini juga diperkirakan semakin lama semakin meningkat terus akibat dari peningkatan suhu yang semakin lama semakin menghangat. Kemudian meningkatnya suhu permukaan air laut. Suhu lautnya itu dia semakin panas. Suhu permukaan air laut itu adalah suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan permukaan lautan. Terjadinya pemanasan global itu bisa juga ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi termasuk di dalam laut gitu. Sehingga banyak makhluk hidup yang nantinya mati karena ketidakseimbangan ekosistem. Rusaknya terumbu karang, perubahan iklim yang tidak stabil, ini juga nanti akan sangat berpengaruh. Kemudian terjadinya hewan tertentu yang mengalami kepunahan. Contoh hewan yang punah karena pemanasan global itu seperti spesies mamalia Melomis rubicola atau Brambly clay Melomis. Seekor binatang sebesar tikus kecil dengan ekor panjang, bulunya merah kecoklatan. Berasal dari Australia dan Papua Nugini. Ini kepunahannya karena pemanasan global. Faktor utamanya adalah air pasang dan makin bergelombangnya air laut. Gitu. Jadi air lautnya itu kan meningkat sampai masuk ke habitatnya, kemudian makanannya juga semakin menipis sehingga kompetisinya itu meningkat, kompetisi untuk berebut makanan. Nah, sehingga nanti terjadi seleksi alam, punah dia.